Kalian telah menyelesaikan tantangan udang ronggeng atau mantis shrimp yang sudah jelas punya pressure point masing-masing dengan dagingnya yang cukup sangat lembut, enak dimakan. Mungkin masaknya tidak segampang itu. Let's see, one by one kita akan lihat. Dimulai dari Sarjia. Yes, Kun. Seorang pertama yang dapat panggil maju ke depan ini baru pertama kali nih kayaknya. Oke lah. Nice, Sarjia. Iya, anak-anak kamu kenapa ini tepuk tangan terbiasanya? Kamu kenapa, Kak? Kak Sarjia tumben banget, platingannya cantik banget. Ini karena aku udah hilang dari galeri lama, nggak pernah lihat platingan baru dia atau gimana ya? Apa ini? Udang bakar dengan... Udang? Udang, Kak? Dengan saus paniki. Hah? Dan mashed sweet potato. Boleh, Chef. Hei, Jangan terlalu banyak nanti asam, Chef. terus saus paniki dari mana? Saus paniki itu, Chef. Cuma rasanya santan sama kunyit. Macam mana? Daun pandan pakai? Tidak pakai, Chef. Tidak pakai daun pandan? Kenapa? Tidak ini sih, yang saya tahu tidak pakai daun pandan, Chef. Ntar saya debat sama kontestan, salah lagi. Bentar, Tidak apa-apa, Chef. Kalau saya salah tidak apa-apa. Marah saja supaya nanti jadi masukan begitu, Chef. bentar. Ini paniki atau cuman seperti gulai kari gitu ya? Tidak, itu saus paniki, Chef. Cuma dia Kayak punya gulai? bumbu Ini kayak gulai. Paniki biasa masak kelawar. Iya, Ya. Chef. Bisa juga ayam, cuman kurang asam. Ayam itu kan karena orang tidak bisa makan kelawar. iya, Chef. Tapi ini lebih ke gulai sih menurut saya. Iya, emang iya. Emang gulai? Mungkin, Chef, tapi saya pakainya tuh bumbu-bumbu paniki. Iya, dia punya rasa itu memang kayak lebih ke gulai. Karena dia punya bumbu dengan dia punya bahan-bahan itu kayak ke gulai. Tapi mungkin yang chef bilang itu betul, Kak. Karena mungkin kalau paniki itu dia agak sedikit pedas. Toh, jadi ini memang saya bikin tidak terlalu pedas. Sarjia. Presentasinya ada improvement, lebih rapi. Kasih, Chef. Mungkin loh ya lebih rapi dong. Enggak, ini enggak ketelan. Ini sos kamu ini sebenarnya enak, tapi kalau dibilang paniki mungkin ini lebih mirip gulai ya. Kalau kamu bilang ini gulai kuning, ini termasuk gulai yang enak. Kasih, Chef. Dengan jeruk nipis yang kamu kasih itu justru menambahkan keasaman. Biarpun bentuk udangnya ini cukup berantakan, tapi saya masih ada apresiasi kamu bisa serve dia off the shell. Kasih. Aku salut ya sama Sarjia ya, dia malah hebat banget padahal pressure udah banyak, tapi malah bisa dikeluarin sekarang. Oke, jadi purple potato ini ya, walaupun kontras warnanya bagus di sini, komposisi sedikit terlalu banyak. Kalau bisa ditambahin sayur, pickles, anything vegetable atau aromatics lagi, memang rasanya mantap. Tapi kalau seafood, preferably dengan aromatics yang lebih wangi lagi di mulut ya. Ya, Chef. Paniki biasanya dia bumbunya kasar ya. Ya, Chef. Kamu bilang kamu haluskan terus kamu saring. Iya, Chef. Fine, saya nggak ada masalah sama itu. Masalahnya di sini adalah Rasa. serai lengkuas bisa lebih banyak lagi, Yes. lebih tajam. Jadi dia beneran tajam karena kan paniki ini pakai santan. Yes, Itu pasti akan bikin lebih smoothing. So kamu bisa tambahin lagi, apalagi kamu saring. Iya, Chef. I don't like the ubi ungu Maaf, Chef. karena di sini kamu mau meng-highlight bahwa kamu memasak udang ronggengnya dengan baik, lepas dari shell, kamu sisakan ekor dengan warnanya yang shell matang, itu menggugah selera. Ya, jadi benar-benar cukup si udang ronggengnya saja. Di bawahnya instead of umbi-umbian kamu bisa cuman sayuran. Oh, iya, Chef. Jadi benar-benar is a, you know, appetizer kind of concept. Jadi nggak harus ada
segitu banyak karbohidrat. Iya, Chef. Oke, thank you. Makasih, Chef. Aku setuju, Chef. Soalnya makanan ini harusnya di pairing dengan sesuatu yang fresh, bukan sesuatu yang manis atau lebih heavy. Walaupun memang ada yang kurang, tapi saya bangga dengan saya punya diri karena juri juga dia mengakui bahwa saya ada improve selama saya ada di galeri sini. Yay. Pressure point dari si udang ronggeng yang harus memisahkan kulit dari dagingnya, Kak Sarjia berhasil. Aduh, aku bentuk udangnya udah kepala sama buntutnya hilang. Gay, ini apa Gay? Itu adalah udang ronggeng dengan kuah tom yum. Ronggeng tom yum. Enak. Menurut saya Enak, Kak? enak, cuma penyajiannya nggak tahu tuh udang ronggengnya bener atau enggak kayak begitu. Bentar. Ini aja udah salah menurut saya. Tuh, ada udang lagi bawahnya. Iya, Ya. udang biasa. Itu satu. Biar apa? Aduh KG, kalau misalnya pun KG mau pakai udangnya itu untuk brothnya, ya jangan di serve yang itu. KG serve yang satunya aja, yang satunya dibuka, ambil dagingnya aja. Ini menurut saya sedikit salahnya pertama apa? Kenapa kamu pakai sawi, kamu pakai peas di tom yum? Indonesia punya ini. Enggak. Di kafe-kafe biasanya gitu yang Indonesia. Karena susah ya? Ya susah lah. Orang lapisan bawahnya nggak dibuka tuh. Maaf sekali lagi ya Chef, karena aku benar-benar nggak tahu gimana caranya memisahkan kulit udang ronggeng sama dagingnya. Alhasil aku motongin udangnya ya seinsting yang aku punya. Mungkin next time Sarjia harus bikin cooking demo cara buka udang ronggeng. Biar peserta yang lain itu tahu gimana caranya buka. Tuh kan, hanya saya yang pintar. Kemarin. betul. Tuh. Hap. Oke. Pakai coconut milk. Pakai evaporated milk. Baik. Paham. Ini dari mentah langsung masuk ke gimana? Enggak. Dulu. Dari mentah, di blanch, setelah di blanch, di seasoning, salt, pepper, abis itu di grill sebentar. Oke. Oke. Menggunakan udang biasa untuk menambahkan kaldu dari tom yum itu memang bagus, boleh ya. Tapi jangan semua utuh-utuh taruh situ. Oke. That's number one. Number two, pemilihan sayurnya di tom yum. Pak choy itu memiliki karakter yang berbeda, ya. Di tom yum kamu dari galangal aromatik secara aroma dihitung itu ada. Cuman kalau misalnya kita bilang masakan Thailand, tom yum. Yum di masakan Thailand itu adalah pedas, asin, gurih, asam. Jadi satu, ya. Itu adalah karakteristik dari masakan-masakan Thailand. Itu harus vibrant di mulut. Dan ini cuman aroma dari galangal, dari lemongrass yang ada. Tapi sayangnya secara mouthfeel-nya agak kurang. Ya pemilihan sayur yang kurang tepat. Ya itu membuat bumbunya yang seharusnya benar-benar terpancar, dia meredup, ya. Sebenarnya aku tuh nggak pernah bikin tom yum pakai pok choy. Tahu gitu harusnya aku nggak usah masukin pok choy ya. Kalau ternyata air dari si sayur pok choy-nya ini bisa mempengaruhi rasa kuah yang udah aku build dari awal. Harusnya untuk tom yum kamu kayak pakai cherry tomatoes atau nggak pakai eggplants itu lebih cocok. Di sini juga pengolahan daripada udang ronggengnya, dagingnya sudah mulai hancur menjadi abu. Sudah oxidize juga. Pengolahannya terlalu lama. Ya, jadi hati-hati kita tidak dapat gigitan freshness daripada si seafood tersebut. Ya, hanya sedikit. Selebihnya sudah terbakar habis. Oke, flavor dari tom yumnya sendiri ini sebenarnya enak. Dia memang lebih ke yang arah creamy,
Di sini yang saya kurang suka lebih ke komposisinya. Di mangkuk yang kecil ada udang ronggeng besar-besar, terus dicek bawahnya ada udang lagi yang masih utuh sama kulit-kulitnya. Kalau emang mau pakai kaldu, kamu bisa ambil mungkin kepalanya aja untuk kaldu, kamu nggak taruh di situ. Dibuat lebih proporsional. Jadi sama udangnya juga kalau kamu lihat tadi masih hidup, masih sangat fresh, tidak perlu 2 kali pengolahan. Oh, oke. Thank you, Ge. Thank you, Chef. G, sayang sekali. Padahal pemilihan menu kamu itu udah tepat, tapi eksekusinya aja yang salah. Challenge-nya adalah udang ronggeng, ya jelas mereka benar-benar menilai terhadap udang ronggeng yang aku olah. Dan aku tahu dari awal pun aku udah salah, jadi aku ya udah pasrah sih. Adi Surya. Apa Adi Surya? Mangut udang ronggeng. Mangut udang ronggeng. Mangut lele saja enak, apalagi udang ronggeng. Akan pasti mantap. Mas Adi Surya bikin mangut udang ronggeng. Ya ini mainannya dia banget sih. Dia di smoke juga? Iya, pertama di smoke tadi, habis itu aku cemplungin ke kuah mangutnya. Ini tingkat kematangan yang sangat bagus ya. Smoke-nya gimana? Tadi pakai steaman itu, bawah aku kasih minyak sama herbsnya, terus aku bakar arang panas semua, bara itu masuk semua, aku tutup, taruh atasnya 5 menit lagi. Kenapa, Chef? Keenaan, Bo? Rempahnya apa aja? Bawang merah, bawang putih, cabai teropong merah, cabai keriting merah, kencur, jahe. Kencurnya agak? Kencurnya? Iya. Adi Surya, tingkat kematangan yang sangat bagus untuk udang ronggengnya. Mungkin bisa tambah lagi seasoning kalau udah dipotong seperti itu. Garam lagi ya, salad bisa di dressing lagi. Wah, jelas dah bagus banget, Chef, karena ini fresh dan tidak boleh disia-siakan bahan seperti ini. Dia ini jago masak ya, jadi tidak perlu dipertanyakan setiap kali dia masak, masakannya lezat. Bumbu mangutnya, kalau dari saya, seasoning bisa tingkatkan lagi dan juga kencurnya ini sedikit kurang ya. Kurang apa namanya? Matang. Kurang matang atau sedikit too much. Dan kalau kamu bikin presentasi seperti ini, mungkin lebih baik disaring lagi, lebih halus lagi. Oh, ya? Karena kan udah refine. Ya. Udah bagus. Saya suka konsep hidangannya. Membuat mangut yang memang biasanya pedas, itu cocok sama udang ronggeng yang memang buttery and sweet dan lembut. Justru si udangnya ini yang menghaluskan kencangnya saus kamu ini. So, konsep hidangannya saya suka. Sausnya ini sebenarnya udah enak. Hati-hati kencur. Ya. Ketika dimakan itu benar-benar enak. Paling terakhir yang stay itu bau kencurnya ya. Saya mungkin kebetulan suka kencur, but still careful. Untuk mangut kayaknya kurang pedas deh. Ya. Setuju. Mangut biasanya harusnya lebih pedas, bahkan kadang-kadang ada cabai rawit yang utuh. Masih kan? utuhnya. Ditambahkan tadi. Ada utuh tadi. Ada. Dimakan utuh gitu aja? Iya. Udah kamu makan? Iya. Oh, Tadi. ya maaf ya. Biasa emang. Selalu seperti itu. Tapi dari bumbunya sendiri bisa lebih pedas lagi. Oke, siap, Chef. Aduh, lagi-lagi Chef Arnold selalu menghabiskan sambal. Chef Arnold, kalau ada sambal bagi-bagi sama chef lainnya, jangan dimakan sendiri ya. Untuk mangut memang karakternya seperti itu. So, nggak usah di tone down. Takutnya nanti dia malah hilang dari karakternya yang disebut bumbu mangut. Oke? Oke, siap, Chef. Maaf, Chef. Si komposisi bumbu mangutnya kayaknya aku kebanyakan kencurnya deh. Maaf, Chef. Paling tambahan untuk salad yang kamu taruh di atas udang itu. Sudah tahu kamu buat mangut.
Kenapa nggak taruh kemangi? Ada kemanginya tadi dikit. Kurang. Chef Arnold juga yang makan? Enggak tahu. Maksudnya selada-seladanya itu nggak usah. Oh iya. Oke, thank you Adi Surya. Ya, makasih. Dari hidangannya Mas Adi, banyak banget positif comments tentang kompetens dia. Sayang aja itu sausnya nggak disaring. Semoga condiments di masakannya Mas Adi yang lainnya tuh bisa nutupin kesalahan dari bumbu yang Mas Adi buat. Jeff. Aku dipanggil. Semoga rasanya enak dan juga juri suka.